siang Bu Ariyanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Eh, nah, kita tunggu yang lain dulu agar bergabung. Selamat siang Pak Zainal. Kita nunggu yang lain dulu. Putri dereng gabung. Oh, lelet. Sinyalnya saya toh. Pripun? Sama, linknya sama. Tak anu di Classroom, Bu. Buka aja Classroom. Nggih. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini biar bergabung dulu. Beberapa teman tadi juga baru pulang, Pak, dalam perjalanan. Ini Putri juga sudah bergabung.
Putri disapa belum? Selamat datang Pak Daniel. Ya, ya. Baik. Untuk yang menyampaikan jenengan tidak apa-apa, Pak. Yang asesmen. Tapi kalau nanti untuk yang Google Form nanti saya. Atau sambil nunggu kita review yang kemarin Pak Zainal. Ya, ya. Memutar ulang. Ya. Baik, jenengan review enggak apa-apa. Yang kemarin. Sudah. Tapi jenengan tetap backup ya. Jenengan tetap backup. Gimana? Selamat siang Bu Aas. Selamat siang Bu Agatha, Sri Kristiani Polita. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Kurang kenceng Pak, suaranya Pak. Ya, ya. Oh ya. Enggak apa-apa Pak. Selamat siang Bu Sani.
Selamat bergabung Bu Maria. Gimana kabarnya hari ini? Ya, ini yang baru saja bergabung ada Bu Novi, Pak Riza, selamat siang. Ya, bisa review sebentar Pak, yang kemarin. Ya, wah jauh juga ya. Oh begitu, ya ya ya. Bisa bertemu di sini ya Pak ya. Ya, ya sambil menunggu. Sudah.
lambat. Mana? Saya oh masih bisa kan? Kalau masih bisa jenengan ambil salah satu, ambil salah satu aja. Ya.
Terima kasih Pak Zainal. Itu tadi sedikit review mengingatkan cara-cara mengerjakan tugas. Kemarin malam ya itu sudah saya cek, itu dari 2 yang sudah ngirim ada yang salah mengirim karena masih kosongan. Nah, nanti bisa diulang. Mengulangnya dengan cara batalkan pengiriman. Nanti bisa, atau nanti saya beri komentar untuk mengulang itu juga bisa. Kemudian yang satunya itu di tugas 1 betul, 2 betul, yang ketiganya salah, kosong. Nah, makanya tadi direview, mudah-mudahan yang sudah bergabung tadi bisa mengerjakan dengan mudah. Untuk tugas-tugas kami usahakan tidak terlalu sulit ya, sehingga nanti bisa mengerjakan semua. Demikian untuk review, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang cara membuat soal ya. Nah, untuk saat ini pembuatan soal memang kalau bisa mengacu pada soal-soal AKM. Nah, saya nanti hanya mencontohkan atau memberi contoh cara membuat soal, dan saya juga sudah mengambil contoh soal yang AKM. Nanti contoh soal ini akan saya share juga. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki ingin mengunduh, kalau belum pernah login ke PMM, Bapak Ibu juga bisa login sendiri menggunakan akun Belajar ID. Nah, kita mulai saja. Saya akan membagikan layar dulu. Sebelumnya ini saya screen dulu ya. Bentar. Ya, sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat ya? Sudah tampil belum? Pak Zainal, sudah tampil untuk layar saya? Sudah? Baik. Kalau sudah akan saya mulai. Nah, untuk pembuatan soal, kenapa kita saat ini dituntut yang model online? Kalau soal model online itu kan soal-soal kita tersimpan di cloud computing, sehingga file-file kita itu bisa tersimpan dan ketika kita butuhkan tidak bingung mencarinya. Itu kelebihannya ketika kita menggunakan soal-soal yang online. Selain itu, ketika nanti suatu waktu kita mau membutuhkan lagi, kita tinggal membuka. Nah, untuk membuat soal, kita bisa menggunakan Google Formulir. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ini bisa dengan 2 cara ya, memulainya maksudnya. Untuk memulainya tentunya dengan menjalankan Google Chrome. Nah, kalau misalnya sudah menjalankan Google Chrome seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, kalau dari tampilan ini nanti bisa memilih Google App ini atau titik 9 ini, lalu pilih form. Nah, ini kalau dari Google App ini. Tapi kalau dari posisi ini, posisi Google Drive, kita juga bisa memulainya dengan memilih tombol baru ini. Nah, lalu Google Form ini.
sama caranya ya. Nanti kalau dibuka tetap tampilannya sama. Ini saya mulai dari draft saja. Sebentar. Nah, kita klik baru, lalu Google Formulir kita klik. Nah, bedanya kalau di sini tampil ini, buat dan bagikan. Kalau yang di sana tadi tidak. Klik buat dan bagikan ya. Nah, seperti ini tampilan awal. Untuk memulai membuat soal, kita bisa melakukan pengetikan soalnya di sini. Namun sebelumnya kita bisa membuat judul filenya dulu. Atau kalau kita langsung menulis di sini, biasanya nanti tinggal klik juga sudah rubah. Misal ini contoh soal gitu aja ya. Contoh soal latihan gitu aja. Nah, ini kita klik aja sudah berubah. Artinya disimpan otomatis ini. Nah, ini kelebihannya, kita tidak perlu mikir, nyimpen aja sudah dipikirkan oleh Google, kita tinggal klik sudah kesimpan. Selanjutnya di sini ada bagian deskripsi formulir. Nah, di bagian deskripsi formulir ini kita bisa menuliskan deskripsi. Misalnya ini langsung saja saya contohkan soal dari contoh soal AKM ya. Ini ada contoh soal literasi, ada contoh soal numerasi. Nah, saya contohkan yang ini dulu aja. Nah, ini. Ini ada contoh soal yang numerasi. Kita mengacu pada ini saja biar mudah. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalnya sudah punya file di pengolah kata, soal-soal lama gitu, misalnya mau dipakai lagi, Bapak Ibu tidak perlu nulis lagi, tinggal menyeleksi. Nah, menyeleksi seperti ini, lalu di copy. Klik kanan, copy. Ya, atau CTRL-C. Lalu kembali ke Google Form tadi. Nah, ini misalnya seperti ini. Kemudian kalau tadi kan asesmen aljabar ya. Ini saya contohkan latihan soal aja lah. Ya. Di sini. Ini untuk bagian deskripsi formulir tadi. Selanjutnya menuliskan soal. Untuk menuliskan soal kalau masih sama dengan contoh ini ya, nanti tinggal mengcopy atau menyalin. Tapi kalau misalnya jenengan semuanya itu mengetik langsung, berarti ya tinggal mengetik langsung. Misalnya soal nomor 1 misalnya, atau kita beri nomor dulu, nomor 1. Tapi sebelum ini tentunya kita perlu memberi identitas formulir untuk jawaban anak. Maka kita buat pertanyaan untuk isian nama, misalnya seperti ini, nama. Nah, secara otomatis Google sudah mendeteksi ini jawaban singkat, tidak pilihan ganda. Kalau yang defaultnya tadi pilihan ganda, gitu ya. Jadi nama, lalu pilihannya jawaban singkat. Selanjutnya, untuk menambah pertanyaan, bisa memilih tombol plus ini, tambahkan pertanyaan. Nah, nama, kemudian misalnya ini tanggal lahir. Kalau di contoh soal tadi tanggal lahir. Kalau kita hanya sekelas kita ya berarti nama kelas gitu ya. Kelas, misalnya seperti ini. Ini kita ganti jawaban singkat. Kemudian nomor absen itu kalau soalnya levelnya hanya untuk kelas. Tapi kalau di sini tadi contohnya di asesmen ini ada tanggal lahir,
sama NISN. Atau kita coba samakan dengan ini juga boleh. Kita samakan dengan ini saja. Ya, kita samakan. Berarti ini tanggal lahir. Nah, kalau tidak berubah otomatis kita klik di sini. Ya. Kita cari di sini di bagian bawah. Tanggal gitu ya. Nanti seperti ini. Selanjutnya tadi ada NISN. Kita klik tanda plus, lalu NISN. Nah, ini sudah jawaban singkat. Nah, selanjutnya isian-isian ini kan merupakan isian yang wajib diisi oleh peserta didik. Maka ini kita atur menjadi wajib. Wajib diisi. Nah, caranya gimana? Tanda wajib diisi ini, nah ini tanda ini kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan. Nah, kalau sudah berubah seperti ini sudah wajib. Artinya apa? Ketika anak melewati dia tidak mau ke tahap selanjutnya. Sama yang tanggal ini kita wajibkan aja. Nah, nama juga wajib. Kalau nggak ada identitas ini nanti kan kita kesulitan ini jawaban siapa gitu. Maka ini kita wajibkan untuk dijawab oleh anak. Ya. Selanjutnya berarti kita menuju soal. Ini kita klik lagi. Nah, kalau misalnya soalnya dalam bentuk gambar seperti ini, kalau gambarnya Bapak Ibu itu sudah menyiapkan tersendiri, Bapak Ibu nanti tinggal menyisipkan ya, menyisipkan. Tapi kalau misalnya, jadi nanti bisa menyisipkan dari sini. Tetapi kalau misalnya gambar itu seperti ini ya, masih dalam bentuk soal PDF, dan kita membutuhkan gambar ini. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Snap Tool. Kalau di sistem operasi Windows itu ada Snap ya, Sniping Tool. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi tambahan. Contohnya ini saya menggunakan Lightshot. Kalau ini aplikasi kecil, lumayan ini. Ya, ini saya pilih dulu. Nah, setelah pilih, kita diminta menyeleksi area seperti ini. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa langsung menyimpan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang lainnya di sini juga ada, ya. Bisa menambahkan komentar, membuat kotak atau panah, bisa dari sini. Karena ini hanya contoh, ini langsung saya simpan aja ya. Simpan. Nah, ini tadi sudah saya coba simpan, ini saya ambil ini, ya. Ini biar enggak nimpa, ini aja. Lalu klik save. Sudah kesimpan, kembali ke Google Form. Untuk gambar tadi kita ambil. Ini cara mengambil gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya itu berada di komputer, tidak ada di Drive atau di Google Foto, kita pilihannya yang unggah. Kita klik cari. Tadi ada di desktop. Nah, ini kita seleksi lalu akan ada proses upload. Nah, ini gambarnya. Gambar ini kalau terlalu besar bisa kita kecilkan, kita klik gitu ya. Atau misalnya ini enggak sesuai, gambarnya kurang pas Pak, bisa kita ganti. Caranya klik di luar dulu, nanti ini muncul titik 3. Ini kita klik lalu ubah, atau kita hapus pun bisa. Misalnya itu. Tadi saya ambil yang ini, sekarang saya ambil yang ini. Sama sebenarnya, cuma untuk menunjukkan kalau misalnya kita mau ganti gitu ya.
Nah, nanti kita klik lagi lalu kita kecilkan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya nanti untuk pertanyaan kita lihat contoh tadi ya. Tadi contoh soalnya ini ya. Kita copy aja. Nih. Kita masukkan di sini. Nah, seperti gambar saya ini tidak sesuai. Tadi ada gambar wacana 1 ini ya. Kalau ini dirasa kurang pas, menggantinya seperti tadi. Nah, dah. Ini kita lanjutkan ke ini pilihannya. Nah, kelebihannya kalau jenengan sudah pernah mengetik soal-soalnya dan disimpan itu bisa tinggal nyalin seperti ini. Nah, klik kanan, copy, masuk lagi ke sini, lalu paste. Klik kanan, paste. Nah, kalau tadi dalam bentuk pilihan ganda yang dari pengolah kata atau dari PDF tadi, itu ketika dipaste sudah otomatis turun seperti ini. Ini ya. Nah, ini satu contoh dulu. Sekarang agar ini menjadi kuis, kita masuk ke setelan. Jadikan ini sebagai kuis, ini kita tarik ke kanan. Tombolnya kita tarik ke kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti yang di sini sudah berubah. Kita bisa membuat kuncinya. Sebentar. Ini perlu di-reload karena tidak tampil yang untuk pengaturan poinnya. Saya reload dulu. Nah, tadi kan tidak tampil ya, sekarang sudah tampil. Ini biasanya ini pengaruh dari kecepatan internet. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat kuncinya. Ya, bisa membuat kuncinya. Oh ya, yang perlu diperhatikan di bagian ini juga, kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda, berarti nanti pilihan di sini pilihan ganda. Tetapi kalau misalnya mau bentuk soal lain, nanti pilihannya di sini. Ini kita buat kuncinya. Nah, misalnya ini kita beri poin berapa? Kalau misalnya kita membuat soal 10, berarti satu soal itu 10 poin. Kalau ini kita buat 10 poin, tidak masalah. Lalu kuncinya. Nah, cara membuat kuncinya itu di sini. Tadi sudah klik yang awal tadi ya. Kita klik ini. Nah, ini sebagai kuncinya. Kalau misalnya kuncinya kedobel gini bagaimana? Kita klik ulang. Nah, kita klik ulang. Ini kuncinya, lalu selesai. Nah, kalau ini dirasa wajib harus dijawab anak, ini juga harus kita tarik. Tapi kalau anak, misalnya anaknya tidak bisa jawab, tidak harus jawab, berarti ini harus kita kembalikan. Tapi kalau wajib, ini kita pilih atau kita tarik ke sini. Nah, ini untuk satu soal dalam bentuk pilihan ganda. Selanjutnya, misalnya mau menambah soal. Ini kita letakkan di sini dulu. Tambah pertanyaan. Nah, misalnya soal model lain. Ini saya contohkan yang ini, seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kalau model nomor 5 ini ya, poin yang soal nomor 2 ini bagaimana? Ini kalau di Google Formulir juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Ini kita rubah. Kita pilih yang ini.
kisi pilihan ganda. Itu ya. Tadi pertanyaannya kita copy dulu. Kita copy, klik kanan copy ya. Kembali ke sini, klik kanan paste. Tadi soal 1, ini soal 2. Atau kalau misalnya ini mau diedit langsung 2 gini boleh. Jadi ini kita ganti. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baris 1 ini kita isi yang tadi. Jadi ini ada 3 ya. Berarti ini kita ambil. Saya ulangi. Nah, yang 2 ini kita pindah lagi ke atas karena ini masih bagian dari atas. Lalu kita copy yang nomor 2 ini. Bentar. Ini kita pindah lagi ke atas. Bentar. Saya ulangi untuk salinnya. Tadi ketimpa ternyata. Nah, ini yang ini kita masukkan ke sini. Kita edit tadi ada kurang N ya. Lalu kita ambil lagi yang ketiga ini. Nah, ini jadi terlalu banyak, ini kita pindah aja. Yang ini tadi ikut atas. Kemudian ini juga ikut atas. Nah, yang ini kita hapus. Kita silang aja. Kemudian tadi ada benar salah. Nah, berarti ini kita tulis benar salah. Kalau ini wajib berarti ya kita atur menjadi wajib lagi. Lalu kita buat kuncinya. Nah, sama skornya langsung di sini. Kuncinya misalnya yang nomor 1 tadi ini A atau benar ya, terus yang ini salah misalnya. Ini benar. Ini skornya kita buat misalnya 10 juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik selesai. Udah ya. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat tampilan ini sebelum dibagikan nanti ke anak? Ini saya contohkan 2 soal dulu aja ya. Nah, untuk melihat pratinjau, pilihannya gambar mata ini. Jadi nanti yang ditampilkan di sini, itu nanti yang diakses anak. Nah, ini hasil pratinjaunya. Tadi ya, ini ya, sudah tampil. Ini. Tadi, terus kemudian benar salah tadi. Nah, ini kalau dilihat dari posisi anak. Jadi misalnya nanti ini sudah dibagikan ke anak, tampilannya seperti ini. Baik, saya tutup dulu. Kita kembali ke soal lagi. Di bagian soal ini, sebelum kita membagikan ke anak, masih ada pengaturan yang perlu kita lakukan. Pengaturannya apa saja? Nah, di bagian ini, setelan, tadi di awal saya sudah nyinggung yang ini jadi kuis ya.
Kemudian yang ini, rilis nilai. Ini segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika nanti anak mengirim atau peserta didik mengirim, dia langsung mendapat nilai. Kalau yang ini berarti nanti harus ditinjau dulu. Kalau ini biasanya dengan meminta email. Nanti tampilannya berbeda. Tuh, tampilannya berbeda. Lalu di bagian ini, kalau Bapak Ibu sekolahnya penerima Chromebook dan muridnya pakai Chromebook, ini bisa digunakan, bisa diaktifkan. Nah, bedanya apa, Pak? Kalau ini diaktifkan, anak ketika menjawab soal, dia tidak bisa membuka window atau jendela yang lain. Artinya kalau mau set atau mencari jawaban nggak bisa. Itu kelebihannya. Nah, kalau nggak pakai Chromebook ya nggak usah, ini kita nggak usah aktifkan. Selanjutnya di setelan responden. Di setelan responden ini, kalau kita menghendaki tidak menampilkan pertanyaan tak terjawab, artinya anak biar tidak bisa melihat ya pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Ini berarti siswa atau peserta didik itu bisa melihat. Kalau kita menghendaki dia tidak bisa melihat pertanyaan tak terjawab, berarti ini kita nonaktifkan. Jawaban yang benar, kalau misalnya siswa kita inginkan atau kita kehendaki tidak bisa melihat jawaban yang benar, ya ini kita nonaktifkan. Tapi kalau kita ingin anak biar tahu, berarti ini harus diaktifkan. Kemudian nilai poin. Nilai poin kalau ketika tadi di sini segera setelah setiap pengiriman, ya ini kita tampilkan aja poinnya tadi ya. Nanti poin-poin persoal tadi juga tampil. Ini misalnya ini kita tampilkan, anggap saja ini juga kita tampilkan aja lah, karena hanya untuk latihan, gitu ya. Selanjutnya ini kita ke bagian ini, jawaban. Kita klik panahnya tadi ya. Nah, kalau di sini aktif, kalau kita pakai belajar ID, kemudian ini aktif, berarti anak atau peserta didik yang belum pakai belajar ID tidak akan bisa mengakses karena dibatasi. Kalau misalnya menghendaki anak bisa mengerjakan meskipun dia tidak punya akun belajar ID, ini berarti dinonaktifkan. Nih, jadi pengaturannya di situ. Lalu batasi ke satu jawaban. Jadi kalau misalnya anak ulangan, kalau ulangan itu kan biasanya tidak bisa mengulang ya, sekali sudah. Tapi kalau latihan soal boleh lebih dari satu kali. Kalau misalnya latihan soal ini tidak perlu kita aktifkan. Kalau anggapan ini misalnya form ini tadi ulangan, berarti ini kita aktifkan. Jadi ketika satu soal saja atau satu jawaban saja dia sudah mengirim, berarti ini nanti tidak bisa menjawab lagi. Tapi kalau ini kita nonaktifkan, masih bisa mengirim lagi. Nah, biasanya kalau ini kita biarkan seperti ini kalau untuk latihan-latihan soal. Tapi kalau untuk ulangan ini kita aktifkan seperti ini. Ini untuk yang poin-poin penting di pembuatan soal. Ya, kita kembali ke sini, ke pertanyaan. Nah, kalau nanti mau menambah soal lagi, nanti tinggal melanjutkan di sini. Tuh. Sebelum menambah soal, kita lanjut ke sini dulu. Nah, di bagian atas ini ada 3 tab, pertanyaan, jawaban, setelan. Yang 2 sudah kita pelajari, lalu yang jawaban. Nah, kalau formulir ini sudah tidak menerima tanggapan, kita bisa menguncinya di sini.
Ya, ini. Kalau sudah seperti ini, ada anak mau mengerjakan sudah tidak bisa. Tapi kalau ini kita buka, bisa diakses lagi. Jadi kalau mau mengunci secara manual seperti ini. Itu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kurang keras Pak suaranya Pak. Suaranya kurang keras ya? Ya. Ya, nanti akan saya gimana? Ya, ya. Ya, untuk versi offline nanti ya. Ntar. Oh iya, nanti. Sebentar. Ini sampai sini dulu. Tadi ada permintaan misalnya kolaborasi ya. Kalau kolaborasi membuat soal, berarti nanti kita bagikan. Ini kita perhatiin dulu ya. Mungkin bisa mencoba menjawab dulu. Ntar. Nah, sebelum ke yang tadi, ini kalau kita mau membagikan ke anak dulu. Sebelum kita membagikan ke anak, kita perhatiin jauh dulu. Nah, ini kalau misalkan ini dirasa sudah bagus, baru kita bagikan ke anak. Untuk linknya kita bisa mengambil yang di sini. Ini cara pertama. Ya, tandanya di sini belakangnya view form. Jangan sekali-kali membagikan yang edit. Ini, jangan sekali-kali membagikan yang edit karena nanti anak bisa mengubah-ubah. Nah, yang disalin yang ini. Atau dengan cara memilih tombol ini. Ya, memilih tombol ini. Lalu pilih tautan ini. Nah, link ini kan panjang. Kita bisa memperpendek dengan klik perpendek URL ini. Lalu ini kita salin. Nah, setelah kita salin, kalau grupnya itu dalam grup WhatsApp bisa melalui grup WhatsApp, kalau Classroom ya nanti bisa dengan Classroom. Itu untuk membaginya. Nah, saya akan melihat dulu, ini saya bagikan di grup WhatsApp, biar diakses dulu, dicoba jawab dulu. Nanti akan saya tunjukkan yang sesuai pertanyaan tadi. Link sudah saya bagi di grup, silakan dicoba mengerjakan dulu. Nanti biar tahu dari posisi anak. Halo? Ya. Oh ya. Oh ya, makanya ini apa? Saya minta untuk yang lain menjawab dulu atau peserta menjawab dulu. Nah, ini biar saya bisa menunjukkan dulu kalau dari posisi anak. Baik, ini sudah ada masuk ya. Saya tunjukkan dulu.
Oh, ini ada yang mau bergabung. Saya karena menjelaskan malah lupa ngeklik. Mohon maaf, ini yang baru bergabung. Eh, tadi sudah ada 2 anak yang menjawab. Ini bisa kita lihat di sini, ya. Bisa kita lihat di sini. Lalu kalau kelebihannya di sini sudah ada grafiknya. Ini grafik rata-rata yang bisa jawab, ini ya. Kemudian namanya juga ada di sini. Nih. Nah, kalau misalnya ini kita mau mengunduh dalam bentuk spreadsheet jawaban anak-anak kita, itu kita pilih ini ya, membuat spreadsheet. Lalu setelah tampil seperti ini, klik buat. Nah, ini sudah ada jawaban-jawaban dari peserta. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian skornya juga ada seperti ini. Ini untuk kalau kita menginginkan mengunduh dalam bentuk spreadsheet dari jawaban peserta. Itu ya. Ini saya tutup. Baik, mungkin sementara ini Pak Zainal tadi bisa membantu untuk menjelaskan juga boleh yang ditanyakan tadi. Oh, ya, 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 ya. Nggak masuk. Ya, ya. Oh, terima kasih Pak Juju. Untuk sementara sampai penjelasan Google Form sampai ini dulu. Jadi yang sambil menunggu teman-teman kalau misalnya, oh ini ya ya, Bu Endah, monggo Bu Endah. Ya, oh ya ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Oh gitu. Ya ya ya. Oh begitu. Ya. Hmm. Ya ya ya. Ya, betul betul. Ya.
Ya, terima kasih Bu Endah. Mungkin Pak Zainal atau Pak Cucu menjawab, boleh loh. Ya, jadi kalau kita tampilkan seperti ini, biasanya ya kalau anak yang pakai HP biasanya karena di sini langsung translate-nya muncul biasanya kalau pakai handphone. Tuh. Nah, ngakalinya memang dengan image tadi. Cuma kalau dengan image itu kelemahannya itu ketika mau dimuat siswa itu jadi berat. Biasanya ada yang tampil, ada yang enggak. Itu kelemahannya. Kelemahan ketika soalnya dalam bentuk image. Jadi kalau gimana? Mm-mm. Ya, 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 ya. Kalau anak pakai Chromebook sebenarnya dari pembuat aplikasi sudah didukung seperti ini. Seperti yang saya tampilkan. Jadi ada mode terkunci. Tapi ini hanya berlaku untuk Chromebook. Jadi mau buka tab lain itu nggak bisa. Tapi kalau kita mengerjakannya menggunakan laptop biasa atau HP, ya masih bisa membuka tab lain. Dan pengaturannya nggak ada. Kalau yang khusus untuk belajar ID ini sebenarnya kalau menggunakan Chromebook bisa ini. Gitu. Ya untuk sementara belum ada. Ya. Uh-uh. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya mungkin begitu Bu Indah. Memang kelemahannya di situ ya. Kalau kita menggunakan sumber lain mungkin ada yang sudah model terkunci. Sebentar. Kalau sebelah. Ya, ya. Oke. Makaten Ibu. Mungkin kurang puas untuk jawabannya, tapi memang untuk pengaturannya itu belum ada. Lah kita ngakalinya memang dengan image tadi. Cuma kalau image-nya itu terlalu banyak, berdasarkan pengalaman itu ketika mau diakses, eh, memuatnya itu agak berat, lalu agak berat, lalu ada yang tidak tampil. Gitu. Ya, mungkin itu. Ya, ya. Ini saya perlihatkan tadi yang sudah menjawab ya. Kalau dari posisi anak, mungkin kalau yang belum pernah menggunakan ini sangat memudahkan kita sebenarnya. Di sini sudah ada sebentar. Ini ada feedback. Soalnya ada peserta yang di dekat saya. Putri mungkin dikecilkan, dikecilkan. Oh, oh ya udah. Ya, baik. Jadi kelebihannya di sini ya. Kalau biasanya kan kita mau mengatur atau membuat grafik kira-kira anak yang bisa jawab berapa, yang tidak berapa, kan kita harus membuat sendirilah dari Google Formulir ini sudah dibuatkan secara otomatis seperti ini. Nah, ini kemudahan yang bisa kita peroleh dan ini sangat memudahkan kita. Nah, ini bisa seperti ini ya, kita tahu. Nah, ini sangat penting karena ini bisa kita gunakan untuk menganalisis soal. Mungkin itu untuk penjelasan dari saya mengenai Google Form. Eh, kalau
dirasa cukup, ini saya lanjutkan ke materi lain. Gimana? Oh iya, ya, 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 ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk yang siswa bagaimana bisa melihat atau tidak, bisa melihat skornya atau tidak, itu sudah saya jelaskan. Baik, tapi saya ulang sekali lagi, ini masuknya di setelan. Nah, di setelan, di bagian ini, jadi kalau misalnya ini kan ketika anak yang cerdas, itu kalau kita tampilkan jawaban yang salah, pertanyaan tak terjawab itu loh. Kalau anak yang cerdas itu kan dia bisa ngakali. Tapi kalau misalnya memang itu untuk latihan, memang ini perlu ditampilkan. Dan anak kalau hanya latihan, anak bisa eh, menjawab lebih dari satu kali. Nah, di bagian setelan responden ini, di bagian setelan responden perlu kita atur yang ini. Jadi kalau misalnya menghendaki anak tidak bisa melihat pertanyaan yang salah, itu ini kita atur di sini. Jadi responden dapat melihat, berarti ini bisa melihat. Kalau anak tidak bisa melihat, ini kita nonaktifkan. Kemudian jawaban yang benar, anak kalau diperbolehkan melihat jawaban yang benar berarti seperti ini. Tapi kalau tidak, responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Nah ini kita nonaktifkan kalau menghendaki anak tidak bisa melihat jawaban yang benar. Kemudian skor biasanya ini kita tampilkan, tapi kalau misalnya tidak atau menghendaki tidak ditampilkan ini dinonaktifkan juga. Ini kalau yang nilai poinnya ya. Itu. Kemudian untuk di bagian jawaban tadi membatasi jawaban ini. Jadi kalau anak hanya diizinkan menjawab satu kali saja, berarti ini diaktifkan. Kalau seperti ini, anak hanya bisa menjawab satu kali. Nah, ini biasanya kita lakukan untuk ulangan atau ujian. Kalau untuk latihan-latihan soal ini tidak perlu. Kita biarkan seperti ini. Kalau kalau untuk latihan-latihan, tapi kalau untuk ulangan atau ujian itu memang harus kita atur seperti ini. Mungkin itu Pak Cucu atau teman-teman. Ya, ya. Sudah, sudah. Ya, sudah. Kalau yang terlambat bergabung mungkin tidak bisa Pak, karena ini tadi saya waktu menjelaskan ada yang mau bergabung tapi saya tidak sempat ngeklik. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ya atau yang gabungnya terlambat tidak tahu. Nanti mungkin ini videonya bisa kita bagikan. Itu. Ya, sampai di sini dulu ya. Jadi ini kalau saya ulang, kalau mau menghendaki bentuk spreadsheet bisa langsung dari sini. Nah, tadi Pak Zainal menghendaki model lain, soal model lain. Ini saya sudah mencontohkan yang dua soal ya. Ini kalau misalnya menghendaki soal yang bercentang, nah, seperti kalau ini kan soal yang apa? Kisi pilihan ganda atau benar salah tadi. Lah, sekarang kalau kotak centang, kotak centang berarti pilihannya ini kotak centang.
Kotak centang ini pilihannya. Nah, biasanya ini kita, iya, iya, iya. Jadi ini digunakan ketika kita membuat soal yang jawabannya lebih dari satu. Misalnya, ini soal tiga. Terus jawabannya itu ada beberapa. Nah, jadi jawabannya tidak cuma satu. Itu pilihannya yang ini. Karena nanti anak akan mencentang gitu ya. Lalu kuncinya sama cara mengatur atau membuat kuncinya di sini. Nah, ini untuk poinnya. Misalnya ini kita buat poin karena ini 3, kita anggap 3 gitu ya. Berarti ini kita isi 30 misalnya. Nah, untuk kuncinya berarti kita bisa membuat 3 seperti ini. Atau misalnya ini kita buat 3 yang ini juga bisa. Atau seperti ini juga bisa. Nah, kalau sudah klik selesai. Ini kalau kita preview sudah berbeda dan sudah berubah di bagian ini. Nah, ini. Jadi ini kalau kita centang, nah seperti ini. Kalau anak kebetulan jawabnya 4 gini ya nanti ada di bagian tanggapan nanti atau jawaban nanti ya ada. Kalau dia salah ya salah, kalau benar ya benar. Sesuai ini. Nah, misalnya ini anggapan saja kalau misalnya menjawab gitu ya. Ini untuk contoh-contoh cara membuat soal. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah memiliki soal-soal sebelumnya itu sangat terbantu karena bisa langsung disalin. Ya, tadi juga sudah saya jelaskan karena tadi saya sudah mencontohkan dari soal ini. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini bagaimana? Ini juga bisa kita akali tadi. Ya, ini kan image berarti kalau image-nya ini kita jadikan satu aja. Bisa. Nah, ini nanti untuk contoh soal ini akan saya masukkan di classroom. Nah, classroom karena nanti ada tugas membuat soal. Nah, nanti bisa mempraktekkan dari penjelasan tadi, lalu bisa mengambil soal dari sini. Ini yang numerasi. Saya juga sudah menyediakan soal yang literasi, contohnya. Ini kalau literasi itu agak panjang-panjang seperti ini ya. Ini literasi. Kemudian ini contoh soal yang bercentang tadi, kotak centang tadi. Hampir sama ya. Ini. Kemudian ini kalau pilihan. Ganda ini yang tadi. Hampir sama. Sudah saya contohkan di dalam penjelasan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya bisa mengaplikasikan dan tidak kesulitan dalam pembuatan soal sehingga ketika mengajar menjadi lebih nyaman, menjadi lebih menyenangkan. Mungkin itu untuk Google Form. Oh, ini ada yang mau bergabung lagi. Pak Suntika. Halo Pak Suntika. Urean. Oh, urean. Oh, jawaban singkat belum. Belum, tapi untuk secara prinsip sebenarnya dari sini bisa. Dari tadi sudah saya jelaskan di bagian ini tadi, di bagian ini. Ya, ya. Jadi kalau mau jawaban singkat ya ini tadi. Ini tadi sudah saya singgung di bagian ini. Nah, kalau memang dirasa perlu bisa dengan token seperti itu juga bisa loh nanti. Tapi kelihatannya kalau hanya untuk soal-soal sederhana tidak perlu ya. Tapi kalau untuk UTS atau PAS biasanya perlu.
Nah, nanti intinya ada di bagian ini tadi. Ada di bagian sini. Nah, ini. Mau membuat model bagaimana dari sini. Ini yang model tanggal, waktu itu ya. Petak kotak centang itu juga. Nah, ini modelnya banyak sekali dari sini. Variasi soalnya, artinya sudah sangat membantu kita. Dan kemudahannya kalau kita menggunakan seperti ini kan ketika nantinya kita mau memakai lagi bisa kapanpun, ketika kita ditanya soal buktinya ini juga bisa kita gunakan lagi. Jadi sangat gimana? Oh iya. Oh Bu Widya Puji. Monggo Bu Widya. Ya. Oh, yang mencocokkan ya. Ya. Ya, sebentar. Ya, intinya untuk yang soal tadi kan ada di bagian ini. Kita bisa mencobanya ya. Ini contoh. Tadi yang mencocokkan ya. Nah, di bagian ini kalau yang drop down ya, ini kita langsung contohkan satu-satu aja tampilannya kayak apa gitu ya. Nah, yang drop down itu nanti modelnya bentar. Ini yang drop down dulu. Yang drop down dulu kalau drop down itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau yang drop down. Kemudian kalau yang upload, ini kalau kita menghendaki anak mengupload file. Kemudian kalau skala, nah kalau skala berarti seperti ini. Misalnya ini 1 sampai 10 gitu ya. Kita tampilkan dulu biar kita tahu. Nah, ini berarti cukup bagus ini karena banyak variasi yang diminta. Kalau saya sendiri sebenarnya jarang menggunakan karena tingkat kemampuan anak-anak itu juga saya pertimbangkan. Nah, ini kalau model skala linear tadi. Nah, tuh. Jadi tampilan soalnya seperti ini. Kita coba satu-satu aja biar yang lain juga bisa mengetahui. Kemudian kalau kisi pilihan ganda tadi sudah ya, sudah kita singgung. Sekarang yang ini, kotak centang. Yang dikehendaki Bu Puji tadi, yang ah ya, oh yang anu, ya ya. Coba kita ini nanti bisa kita gunakan lah. Kita tampilkan aja biar tahu lah. Karena ini sudah di apa ya dari Google Form sendiri itu sudah dibuatkan model-model soal yang sering digunakan. Ini kita coba lihat reload. Nah, seperti ini. Mungkin itu ya, ya. Ini jadi membuatnya dengan ini. Yang dimaksud Bu Fuji mungkin ini. Halo, Bu Widya Fuji, bisa melihat ya? Bisa melihat? Ya, ya. Ya. Ya, bisa, bisa.
Ya, ya. Bisa mencontohkan ke saya, Bu? Misalnya contoh soalnya apa misalnya? Nah, misalnya seperti ini. Berkembang biaknya. Nah, nah, ini ya strawberry. Ya. Oh, berarti nanti di sini, Bu, di jawaban ini kuncinya. Ya. Nanti ini misalnya apalagi, Bu? Kita lihatkan ke teman aja. Apa? Jahe. Jahe terus apa lagi? Mangga. Ya, pisang ya. Ya. Kemudian di sini tadi kan kalau kita preview kan ada 3 kolom ya. Ini kalau dirasa butuh 4 berarti ya 4 ya, Bu ya. Berarti ini karena ini 4 kita buat 4. Nah, anggap saja ini ya apa? Oh, tunas ya. Ini misalnya ini jawabannya. Terus oh rimbang. Heeh. Apa? Oh, stolon. Gini aja ya. Nanti terus biji. Nah, berarti ini kita tinggal membuat kuncinya. Sama skornya di sini. Berarti stroberi tadi dengan apa? Jawabannya tadi tunas ya? Hah? Oh, stolon. Berarti ini ya. Nah, kemudian jahe rimpang. Kemudian mangga biji. Terus yang pisang tunas. Nah, ini kita beri skor. Bisa ya, Bu ya sekarang ya? Ya. Iya, sama-sama, Bu. Nah, ini juga memperluas. Iya, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat langsung ini. Kita reload aja ya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya saya jawabnya ini acak aja, acak. Nanti ketahuan. Ketahuan ini saya coba jawab aja lah biar tahu nanti hasilnya. Coba. Ini tanggal hari ini. Ya. Misalnya ini acak aja lah, asal aja. Terus ini juga, ini udah kita kirim. Lihat skor. Nah, tadi skornya 80 ya. Ini anak bisa melihat karena tadi di setelan kan saya biarkan ya, jadi bisa melihat ya. Ini. Yang benar cuma yang ini tadi karena tadi ngawur ya. Jawabnya acak. Jadi ini yang benar. Nah, mungkin seperti ini Bu yang kita kehendaki atau yang panjenengan kehendaki kalau untuk soal yang model seperti ini. Jadi ada banyak variasi ya ini. Ini tadi ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah ada 4 contoh model soal yang saya contohkan. Tuh. Mungkin itu cukup ya. Oh ini ada yang mau bergabung. Bu Endang. Tadi lupa ngeklik lagi. Kalau yang dari luar SMP Belajar ID ini ternyata harus minta diklik. Jadi beda dengan iya. Kalau sama-sama SMP Belajar ID itu langsung login. Nah, ini. Cukup ya? Cukup? Oke, sudah 1,5 jam ternyata untuk yang Google Form. Ya. Untuk materi selanjutnya Pak Zainal bisa membantu?
Google Calendar, boleh Google Calendar. Ini karena dengan pengaturan jadwal ya. Ini saya stop dulu untuk sharing saya. Ya, ambil screenshot juga. Baik. Pak Zainal bisa membantu menjelaskan yang soal apa? Yang materi kedua? Google Calendar. Ya. Kalau enggak, mungkin Pak Juju bisa membantu. Oh, belum. Oh ya, Meet ya. Meet. Ah, ah, yang Meet. Oh, ya. Oh, ah. Ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, berarti kita Meet dulu ya. Meet dulu lah. Ini saya posisinya kan bermasalah nggak ya? Bentar. Untuk Meet, memulai Meet, sebenarnya kita juga bisa uh, dari Classroom langsung, itu juga bisa. Ya, dari Classroom itu juga bisa langsung Meet seperti ini. Ya, kalau sesama dalam kelas kan bisa langsung ini. Tapi kalau untuk memulai panggilan itu ketika kita sudah membuka Chrome, kita bisa membuka Google App. Ya, ini lalu pilihannya yang ini. Ini saya tampilkan dulu aja lah. Nah, tampilannya seperti ini dulu kalau kita pakai laptop. Oh, mohon maaf, jadi lupa saya. Bentar. Iya, terlalu semangat lupa share. Baik. Nah, saya ulang. Nah, biasanya dari sini. Ya, dari sini. Pilihannya ini. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita menggunakan laptop ya. Kalau kita mau memulai rapat langsung bagaimana? Sebenarnya kalau kita mau mempelajari lebih lanjut dari sini. Nanti tutorialnya itu di sini ada semuanya. Panduannya lah. Nah, kalau mau memulai rapat, ini di bagian ini ada kotak atau tombol rapat baru. Ini kalau kita klik ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan. Yang pertama buat rapat untuk nanti, yang kedua mulai rapat instan, yang ketiga jadwalkan di Google Calendar. Yang cara pertama ini saya gunakan untuk Meet kita, ya, yang linknya bisa kita gunakan, tapi memang harus disimpan. Kalau tidak disimpan lupa soalnya. Tapi kalau mulai rapat instan, ini bisa langsung. Nah, ini saya contohkan langsung aja. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti kalau mau menambahkan orang bisa langsung dari sini. Tapi kalau mau membagikan linknya ini bisa kita ambil dari sini atau bisa kita salin yang ini. Nah, ini yang meet google.com /MUO ini ya. Ini linknya. Ini bisa kita gunakan. Atau bisa nyalin di sini. Lalu kita bagikan linknya. Ini untuk memulai. Nah, ini kemudian di bagian bawah ini ada pengaturan-pengaturan yang perlu diperhatikan. Ini kalau misalnya saya ingin suara saya tidak
aktif atau tidak kita gunakan ya mikrofonnya, kita mute ini dari sini. Kemudian kalau kamera itu dari sini pengaturannya. Ini kalau angkat tangan tadi sudah dipraktekkan ya. Kemudian ini kalau kita mau share screen. Nah, untuk share screen ini pilihannya ada 1, 2, 3. Ya. Kalau ini seluruh layar seperti yang saya praktekkan di dalam pelatihan ini tadi, saya milihnya yang ini. Kalau ini jendela, ini tab, itu ya. Ini untuk pilihan share screen. Kemudian pengaturan yang lainnya atau opsi lainnya di sini. Nah, di sini ini ada pengaturan-pengaturan atau menu-menu yang bisa kita gunakan. Ada papan tulis virtual atau Jamboard tadi ya. Lalu ada ubah tata letak, nanti akan saya tunjukkan. Lalu ada layar penuh, lalu terapkan efek visual. Terapkan efek visual itu untuk membuat background atau virtual background seperti ini yang milik kita sendiri atau nanti mengambil dari aplikasi itu juga bisa. Tuh. Lalu ini ada aktifkan teks, gunakan ponsel untuk audio, ini juga bisa. Ini untuk laporkan masalah ketika kita memiliki masalah. Kemudian setelan. Nah, setelan di sini ini ada audio, video, lalu ada umum, ada teks. Nah, ini kalau pengaturan audionya biasanya kalau nah seperti ini ada banyak seperti ini kan kadang perlu kita atur. Nah, kalau saya kebetulan ini default. Kemudian ini speakernya juga default. Ini ada 3, ini tapi saya pilih yang default. Kemudian pengaturan videonya, ini pengaturan videonya bisa diatur dari sini. Nah, kalau ini tinggalkan panggilan kosong, mengeluarkan Anda dari panggilan setelah beberapa menit jika tidak ada orang lain yang bergabung. Ini ya, ini pengaturan-pengaturannya. Kemudian yang merah tombol tutup panggilan ini kalau kita mau mengakhiri. Kemudian ini untuk tampilkan semua orang tadi, ini kebetulan tadi karena ini saya posisinya juga aktif dengan Meet, maka ini enggak tampil semua. Kalau yang di layar saya sebenarnya ini tampil semua. Kemudian ini kalau misalnya biar anak-anak enggak rame, enggak suaranya enggak terdengar kita atau terdengar di Meet, ini bisa dibisukan. Ini kalau mau membisukan di sini. Kemudian mau menambahkan orang dari sini juga bisa. Kemudian ini untuk chat, kolom chatnya, ya. Ini, kemudian ini untuk aktivitas, lalu ini kontrol penyelenggara. Jadi ini moderasi rapat, ini pengaturan-pengaturannya. Nah, ini kalau detail rapatnya seperti ini juga bisa kita salin, linknya dari sini juga. Ini untuk penggunaan Google Meet. Tadi yang belum dicontohkan yang ini ya, ubah tata letak. Ubah tata letak itu kalau kita mau, kalau dari posisi hostnya itu kalau mau mengatur tampilannya otomatis ya bisa otomatis. Kemudian bersusun, ini bisa, ini pengaturannya juga bisa. Ini misalnya mau menampilkan sampai 30 orang saja, itu kita tarik sampai sini. Kemudian kalau sampai 42 orang kita tarik di sini. Kalau sampai 49 orang di layar kita nanti di sini pengaturannya. Ini untuk tata letak. Ya, dari sini ya. Kemudian untuk efek visual. Nah, efek visual itu kalau misalnya saya mau mengganti background saya ini bisa dengan cara mengeklik ini.
salah satu. Nah, ini saya coba. Nah, seperti ini. Ini saya tutup aja. Jadi seperti ini, ya. Kalau mengembalikan ke tadi ya seperti ini. Kalau ini kita upload dari sini, ya. Nih, dari peserta kan diminta untuk mengupload atau membuat virtual background-nya ini ya. Tuh. Ini untuk efek tadi. Nah, untuk sementara cukup untuk yang ini. Lalu yang papan tulis virtual ini, biasanya ini kita gunakan untuk game-game interaktif, ya yang sederhana tentunya. Kalau ini biasanya kalau untuk anak-anak SD mungkin malah lebih cocok ini. Anak-anak SD karena ini kalau kita aktifkan seperti ini tampilannya, ya, mulai papan tulis, ya, kecepatan ya tadi ya. Tadi diklik, lalu mulai papan tulis, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan papan tulis virtual ini untuk mengaktifkan pembelajaran kita. Jadi misalnya anak-anak biar interaktif bisa. Nih, misalnya untuk yang anak-anak SD, coba gambar lingkaran. Dari sini bisa. Lalu warnai lingkarannya. Misalnya seperti ini, bisa. Kemudian coba gambar segitiga. Nah, seperti ini bisa. Nah, ini kalau kita mau menggunakan papan tulis seperti ini. Ini contohnya. Itu ya. Ini untuk penggunaan Google Meet. Baik, ini saya tutup yang ini. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk yang Google Meet. Nah, ini yang penggunaan Google Meet. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Lalu tadi kan ada 3 pilihan ya ketika membuka ya. Ketika membuka tadi ada 3 pilihan ya. Nah, tadi yang langsung yang saya contohkan. Kemudian kalau yang model nanti itu yang ini, itu kalau kita menghendaki linknya kita bagikan seperti untuk pelatihan ini. Nah, ini bisa kita copy yang ini. Nah, ya ini kelebihannya yang sekarang ini Bu tadi yang bertanya, anak-anak bisa translate lah ini karena ternyata dari Google sendiri ini kita ngeblok aja langsung translate. Nah, misalnya seperti ini. Iya, iya. Ini ada Google Translate, tinggal translate ini ternyata. Nah, ini di belakangnya ada ini. Ya, seperti itu. Ya, mungkin nggih. Mhm. Oh, ya ya. Ya. Mungkin Pak Zainal bisa bantu saya sebentar? Halo. Ya, Pak Cucu. Ya. Oh ya. Ya ya ya. Ya, jenengan aja coba. Ini saya tak hentikan dulu ya. Bisa, bisa. Dah. Mm-mm.
sama mulai dapat hutan. Di Google ya, betul. Ke Google Kalender. Ya, 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 ya. Tinggal nambahkan judul ya Pak Juju ya. Tambahkan judulnya rapat apa gitu. Nanti waktunya baru nyimpan. Itu. Ya, 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 ya. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak Juju. Ya, jadi memang saat ini kita dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi yang ada, terutama di handphone Android ya. Ini kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di handphone kita. Nah, itu untuk penjelasan hari ini. Nggih, pripun? Nggih. Oh, oh iya ya. Ya, berbeda. Ya. Ya, secara prinsip sebenarnya sama. Tapi kalau untuk handphone memang kita harus install aplikasinya. Bedanya di situ. Kalau di laptop kan kita tidak perlu install, kita tinggal masuk ke Google, lalu apa ke Google App tadi, tinggal jalankan dengan dari Chrome tadi udah tidak masalah. Tapi kalau dari handphone memang kalau untuk Meet kita harus install. Itu. Lah, kelebihannya kalau kita menggunakan Meet dengan belajar ID, ini berbeda kalau kita menggunakan dengan akun pribadi. Kalau dengan belajar ID ini gratis, ning waktu ini tidak terbatas. Cuma untuk anggotanya itu kalau dengan belajar ID sampai 100 orang. Bedanya di situ. Nah, ini kan memudahkan kita. Kalau kita mengajar satu kelas kan nggak mungkin toh 100 orang. Tapi unlimited, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Bayangkan kalau kita pakai aplikasi lain, kita hanya dapat 40 menit. Ya toh? Iya, 40 menit. Nah, itu kelebihan ketika kita menggunakan Meet. Selain itu aplikasinya ringan. Iya, aplikasinya ringan. Aplikasinya ringan. Ini kalau kita menggunakan. Iya, iya. Ya, belajar ID kita sudah difasilitasi oleh pemerintah. Dan saat ini memang kita juga untuk Surakarta sendiri itu dioyak-oyak harus menggunakan belajar ID. Baik guru ataupun muridnya. Tidak tahu kalau di tempat lain mungkin sama, karena itu kelihatannya program kementerian itu ya. Mungkin itu cukup ya untuk pertemuan hari ini. Cukup ya. Iya weekend. Iya.
Ini ya, ya, ya. Eh, saya tambahkan sedikit aja. Nanti Bapak Ibu cek di Classroom. Saya jadwalkan tadi untuk yang tugas itu antara jam 15.15. Kalau enggak 15.15, 15.30 nanti materi ada panduan yang pembuatan soal saya jadwalkan antara 15.15 atau 15.30. Nanti bisa dicek tugasnya juga untuk yang tugas Google Form membuat soal juga sudah ada. Nanti panduannya bisa digunakan, panduan sederhana itu nanti bisa digunakan. Kemudian nanti kalau saya bisa selesai upload ini ke Classroom, nanti kalau misalnya lupa, nanti bisa membuka video ini. Ngaten? Pak Zainal, mungkin cukup bisa diakhiri Pak Zainal? Ya. Oh iya, presensi juga sudah ada di Classroom. Ya, silakan klik klik tautan yang sudah disediakan. Ya, nanti akan kita upload. Ya, ya. Mungkin sebentar Pak, bisa mengaktifkan kameranya, kita ambil gambar Pak. Ini ada banyak yang belum aktif soalnya. Ya, ya. Nah, ini Bu Wati kelihatan sekarang. Wah, tadi sembunyi ya. Ya, ya. Baik, akan saya screen soalnya. Ya. Terima kasih, mungkin cukup Pak. Bisa ditutup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya sama-sama Bu Wati. Sama-sama. Pak Suntika, terima kasih.